Oke guys, balik lagi bersama dengan saya Nata. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat struct prosedur menggunakan aplikasi MySQL dengan command prompt. Oke, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu XMPP-nya. Setelah itu kita lihat, kita jalankan dulu MySQL-nya. Lihat seperti ini, sudah jalan. Selanjutnya adalah kita harus membuka aplikasi command prompt-nya. Ketik di search-nya ini, ketik cmd. Nah, maka selanjutnya setelah cmd terbuka adalah kita bisa mengaktifkan dulu MySQL yang ada pada cmd tersebut, yaitu dengan cara seperti ini: cd spasi c 2 / cd spasi xmpp cd spasi MySQL cd spasi bin root database MySQL root. Ini. Nah, karena database saya tidak memiliki password, kita langsung enter saja. Nah, maka sebelum kita membuat prosedur adalah kita harus membuat suatu database dulu. Nah, kita akan buat database nya dulu. Saya akan buat database warung. Nah, caranya seperti ini. Kita harus menulis create database, nama database nya. Saya akan buat database warung, otomatis namanya warung. Database warung ini. Nah, untuk melihat apakah database nya sudah ada atau belum, kita bisa mengujinya dengan cara memanggilnya, yaitu show database seperti ini. Kita lihat, nah, database warung sudah terbentuk. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat tabel yang ada pada database warung. Sebelumnya kita akan mengaktifkan dulu atau menggunakan dulu database warungnya. Cara seperti ini, kita bisa menulis use nama database yang akan kita gunakan, yaitu database warung. Seperti ini, sampai titik koma. Nah, database sudah berubah. Kita sudah menggunakan database warung. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel yang ada pada database warung. Saya akan membuat satu tabel, yaitu tabel makanan warung. Saya sudah membuat query-nya untuk membersihkan waktu, juga supaya yang kalian nonton juga supaya kuotanya tidak habis, juga cepat. Kita copy aja dulu. Kita copy. Nah, kita lihat sini, saya membuat create tabel makanan warung. Kita membuat tabel makanan warung dengan atribut ada ID makanan. Habis itu ada tipe datanya char, panjang datanya 30 karakter, nama makanan, tipe datanya varchar, panjang datanya 30 karakter, jenis makanan, tipe datanya varchar, dengan panjang data 30 karakter. Nah, untuk melihat apakah tabel tersebut sudah ada pada database warung, kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini: show tabel. Ini. Nah, kita bisa melihat bahwa pada database warung sudah memiliki satu tabel, yaitu tabel makanan warung. Selanjutnya adalah kita harus mengisi data pada tabel makanan warung. Cara mengisi datanya, saya sudah membuat query-nya juga untuk mempersingkat waktu juga. Kita akan menggunakan insert untuk mengisi data pada tabel makanan warung. Nah, seperti ini. Kita copy saja. Nah, kita jalankan. Nah, dalam kita mengisi data, kita akan menggunakan sintaks insert into makanan warung. Kita masukkan juga values-nya atau datanya juga, yaitu rujak, kininya ID-nya A, dan lain sebagainya. Untuk melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel makanan warung, kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini: select all, select atau select bintang from nama tabel yang akan kita panggil, makanan underscore warung. Ini. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang tadi kita insert atau kita masukkan sudah ada pada tabel makanan warung. Nah, selanjutnya saya akan membuat prosedurnya. Yang pertama adalah saya akan buat prosedur sederhana dulu, yang akan nantinya prosedur tersebut akan memanggil data yang tersimpan pada tabel makanan warung. Nah, saya sudah membuat query-nya juga untuk mempersingkat waktu juga. Seperti ini. Copy dulu. Copy. Nah, kita akan membuat, pertama kita tulis delimiter. Delimiter ini berguna sebagai pembatas ya, untuk membuat
prosedur. Nah, setelah itu kita lanjut akan buat prosedurnya. Kita buat dengan cara seperti ini. Kita tulis create prosedur, nama prosedurnya daftar makanan. Setelah itu kita begin. Setelah itu kondisinya saya akan menggunakan kondisi select all from makanan warung, artinya kita akan memanggil data pada tabel makanan warung. Setelah itu end. Nah, delimiter ini berfungsi adalah ketika biasanya kita akan menjalankan atau memanggil suatu data, misalkan seperti ini select bintang from makanan warung, akan ada tanda seperti ini, koma ini. Jika kita menekan enter, pastinya itu akan tereksekusi atau terjalan. Tapi dengan adanya delimiter nih, itu tidak akan jalan itu sebelum ada batas akhirnya ini, end-nya ini. Nah, karena prosedurnya sudah aktif, kita selanjutnya akan mencoba memanggil prosedurnya itu. Tapi sebelum itu, karena ini pembatasnya belum matikan, kita matikan dulu. Caranya seperti ini. Kita tulis juga delimiter. Nah, ini pembatasnya sudah dimatikan. Selanjutnya kita akan mencoba memanggil prosedur daftar makanan, yaitu kita akan mencoba memanggil dengan cara seperti ini. Call nama prosedurnya daftar makanan ini. Kita akan memanggilnya. Nah, kita bisa lihat sudah terjalankan. Kita bisa memanggil data yang ada pada tabel makanan warung dengan prosedur daftar makanan. Selanjutnya saya akan membuat prosedur yang tingkatannya agak lebih tinggi. Prosedur itu ada dua jenis ya, dua prosedur in dan prosedur out. Saya akan membuat yang prosedur in dulu ya. Prosedur in-nya caranya adalah seperti ini. Saya juga sudah membuat query-nya juga untuk membersihkan waktu juga. Seperti ini. Oke, kita copy aja supaya biar cepat juga, tidak membuang waktu, supaya lebih cepat. Saya juga supaya lebih enak menjelaskannya. Lama pertama kita seperti biasa kita tulis dulu deklarasinya, delimiternya dulu, pembatasnya. Setelah itu kita baru membuat prosedurnya, create prosedur. Kita buat nama prosedurnya. Saya membuatnya nama prosedurnya daftar makanan 2. Setelah itu in, habis itu kondisinya itu adalah kode makanan char 30. Kode makanan ini nanti akan menampung data yang akan kita pakai patokan untuk memanggil suatu prosedurnya. Setelah itu kita mulai begin. Setelah itu kita akan kondisinya select all from makanan warung. Jika kondisinya where, di mana ID makanannya, ID makanan yang ada pada makanan warung, maksudnya ID makanan ini sama dengan kode makanan seperti yang ini. Lalu kita bisa tutup gini ya, parameternya end seperti ini. Kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa mencoba untuk memanggil prosedur daftar makanan ini, daftar makanan 2. Tapi sebelum itu, seperti yang tadi, kita harus mematikan dulu pembatasnya, delimiternya. Caranya sama seperti tadi, delimiter ini. Nah, pembatasnya sudah mati. Selanjutnya adalah kita bisa mencoba untuk menguji coba atau mengetes apakah prosedur ini sudah bisa memanggil sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan. Oke, selanjutnya adalah cara memanggilnya seperti tadi, seperti biasa. Kita bisa menggunakan call nama prosedurnya daftar makanan 2, daftar makanan 2. Nah, cuma bedanya kita bisa memasukkan kondisinya di sini, di dalam kurung ini. Kita akan mencoba untuk misalkan memasukkan kondisinya untuk menampilkan ID makanan yang B, misalkan ya, ID makanannya B seperti ini. Nah, kita coba run. Nah, ini bisa melihat prosedurnya sudah jalan. Kita memanggil prosedur daftar makanan 2 dan kita kondisinya yaitu adalah ID makanannya B. Bisa dilihat ID makanan B, nama makanannya sate, jenis makanannya makanan Bali. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil jika kita
kita ubah kondisinya. Kita memanggil call, nama prosedurnya daftar makanan. Kita coba jika ID-nya A seperti ini. Kita coba jalankan. Oh maaf, saya salah tulis, harusnya namanya gini. Kita ulang aja. Call daftar makanan seperti ini. Tulis Oh, pantas, saya salah. Sorry. Saya lupa nama prosedur yang kita buat yang kedua, daftar makanan 2 namanya. Sorry, lupa. Kita panggil call. Maklum kurang aqua. Lupa. Daftar makanan 2. Nah, kita bisa mencoba dengan pilih yang tadi A. Ini. Nah, sudah seperti yang dilihat tadi, kita bisa memanggil prosedur kedua, yaitu namanya daftar makanan 2. Aduh, saya lupa tadi, sorry. Nah, kita bisa memanggil, kita bisa lihat ID makanannya yang dipanggil itu pasti A, karena kita membuat kondisinya yaitu ID makanan yang masih dipanggil yaitu A. Nama makanannya rujak, makanan Bali, ayam betutu, makanan Bali. Oke, segitu saja tutorialnya. Maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lain waktu. Ciao.